Saat ini untuk pelayanan dalam pembuatan KTP ya, saya dengar informasi dipercepat dan dipermudah. Nah, langkah-langkah itu termasuk di seluruh capil, jemput bola langsung ke lapangan. Nah, sampai sejauh mana ini? Oh ya, ini ada kebijakan dan sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2022 dalam hal penerapan KTP elektronik secara digital, identitas kependudukan digital diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tadi. Hal ini menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa keterbatasan kemudian KTP, KTP yang bisa rusak, hilang, kemudian tidak valid. Nah, untuk menjawab itu berbagai peraturan tadi. Nah, oleh sebab itu kita di Dukcapil Kapupar sesuai dengan arahan dan kebijakan hasil rapat koordinasi nasional di Manado seminggu yang lalu, bahwa kita mulai bergerak untuk jemput bola, mendatangi. Ya, kalau kita prioritaskan dulu untuk semua dinas instansi, semua ASN itu bisa diaktifasi identitas kependudukannya, sehingga tidak diperlukan lagi sebenarnya secara fisik KTP itu. Nah, artinya sudah ada di genggaman seperti nomor NPWP, kemudian kita di TPS mana, kita sudah vaksin atau belum, itu ada di aplikasi identitas kependudukan digital. Inilah jawaban-jawaban untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang selama ini menjadi persoalan. Banyak masyarakat kita yang memiliki KTP tapi lupa. Apalagi yang belum memiliki KTP, pas datang ke kantor Disduk ternyata belangkonya kosong. Nah, sekarang gini Bang, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi overlap, apakah yang dulu dihapuskan dengan ada perubahan dokumen ini atau bagaimana Bang? Yang dulu tetap berlaku seumur hidup. Tapi jika yang pemegang KTP itu KTP-nya lantas rusak atau hilang atau artinya sudah nggak ada lagi, ya penggantinya itu tidak usah lagi minta untuk KTP secara fisiknya. Jika itu sudah diaktifasi identitas kependudukan secara digital. Nah, untuk aktivasi secara digital itu memang harus datang ke kantor Disduk, karena itu aplikasi ya tertutup lah, tidak bisa dijebol ya, selama ini belum bisa dijebol oleh pihak luar. Jadi dengan jaringan tertutup. Jadi oke Bang, kalau kita bicara aplikasi yang sudah terdokumentasi di saat mereka melakukan, Ya. akan tetapi mereka juga sudah mempunyai database Ya. di Disduk Capil ya. Betul. Tapi dengan ada perubahan pemekaran, dengan ada perubahan segala desa, otomatis kan ada perubahan nih. Ya. Nah, bagaimana dengan akta otentik mereka sehingga untuk menjadi perubahan ini? Nah, kalau perubahan itu juga masuk. Setiap ada perubahan, maka secara sistem, secara aplikasinya itu sudah disediakan. Perubahan akan langsung masuk dalam aplikasi identitas kependudukan digital tadi. Jadi begitu diurus di dinas kependudukan, baik secara online ngurusnya maupun offline, datang langsung ke Disduk, itu otomatis kalau datanya itu berubah, maka apa yang ada di dalam aplikasi tersebut otomatis juga berubah. Jadi tidak ada masalah. Sekarang itu yang mempunyai data aplikasi. Ya. Sekarang mereka tidak punya data aplikasi, sebagai mereka punya data kependudukan yang sah juga sebelum aplikasi muncul. Ya. Ternyata ada perubahan. Ya. Nah, perubahan ini apa perubahannya? Apakah mereka mengajukan? Apakah di Dukcapil jemput bola kepada masyarakat itu atau bagaimana? Ya, sebaiknya sesuai dengan regulasi yang ada di dinas kependudukan ini, mestinya datang penduduk setiap ada perubahan elemen yang ada di kependudukannya, ya itu datang melaporkan, karena di Dukcapil ini bisa bekerja, bisa merubah dokumen kependudukan kalau ada pelaporan. Jika nggak ada pelaporannya ya tetap aja. Misalkan si A dengan RT20 ternyata dengan pemekaran menjadi RT22. Ya.
Nah, sehingga di dalam dokumen keabsahannya baik paspor, KTP apa, RT20 tadi. Ya. Ternyata di saat RT22 ini sudah berlaku, dicek ulang apakah ini tidak keliru nantinya. Tidak, kalau itu perubahan itu dilaporkan ke Disduk. Dia akan update kakaknya, KTP-nya, di mana dia berada. Dokumen lainnya mengikuti, baik perizinannya, usahanya, dan sebagainya. Oke, terima kasih Abang. Tidak ada masalah kalau sudah main digital. Siap. Makasih.